HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami selalu bernyanyi untuk memuja ide Sang Yang Widi. Mari ikut bernyanyi. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becek dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Masih dalam nuansa Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali 2023, serta kegiatan Seminar Nasional Manuskrip Keagamaan Nusantara dan Festival Literasi Keagamaan Nusantara. Bersama saya Almi Laksani, selamat menyaksikan. Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi yang para Bekawi, Yang Widi Tuhan semua insani. Ide Sang Yang Widi, tunjukkanlah jalan paling sujati. Ide Sang Yang Widi, ampunilah dosa-dosa kami. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hots HiTV on the spot. Nah, kali ini kita berada di tengah-tengah Seminar Nasional Manuskrip dan Festival Literasi Keagamaan Nusantara. Nah, di depan ruang tersebut, PT Mabakti dan SB mengadakan pameran buku. Seperti apa serunya dari Seminar Nasional Manuskrip tersebut? Kita ikuti jelajah tanpa kata mengenyam mozaik budaya. Dan Bapak Ibu pada penglingsir Sarak Samin, di situ saya lihat Pak Menyadana, sudah lama nggak ketemu. Para pemangku Sinandita Sanwangi Aditya dari PSN, Ketua Umum PSN, dan para ibu, bapak, dosen penyuluh agama Hindu, tokoh agama dan budayawan yang berbahagia. Sesanti yang kayu bahagia kita aturkan kepada Ide Sang Yang Para Mekawi, karena atas asum ketua dan nugrahnya kita bisa berkumpul satu ajang pada hari yang baik ini, dan juga pada kesempatan dan forum yang dengan tema yang cukup luar biasa. Saya gembira hari ini kita
berbicara tentang literasi dan manuskrip keagamaan, bukan karena dirjennya ini memang ahlinya, tapi ini memang sesuatu yang tidak harus kita mulai sekarang ini berbicara soal literasi dan manuskrip keagamaan, karena ini memang warisan. Nah, kenapa kemudian? Karena kalau ngedeng lontar di Bali prosesinya panjang, ngedeng dan pokaro, kemudian ini. Kalau sudah digitalisasi kan kita bisa baca. Kemudian dari situ aliansa dan nah ini penting supaya kita bisa memperdalam apa yang ada di Koran. Di Bali lestari, iring samira gerai Bali, iring sarang samini den Bali, iring sarang samini den Bali. Bapak, kami dari Bapak diwawancara dengan Bapak seputar pameran manuskrip ini dan festival literasi di padupadankan manuskrip dan literasi. Bagaimana harapan Bapak untuk generasi milenial? Iya, saya kira saya apresiasi ya, karena manuskrip keagamaan itu pertama kita perlu konservasi. Kita rawat, kemudian kita apresiasi, kita baca, kita bedah. Yang paling penting juga anak muda menjadi bagian punya kepedulian terhadap manuskrip keagamaan. Karena budaya kita yang paling pertama, terutama yang harus kita bangun budaya literasi. Jadi manuskrip yang sudah dirawat itu dibaca, kemudian didiskusikan, dan itu nanti kita bisa alih makna ke dalam media-media baru yang disukai anak-anak. Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman dari Wakam. Pada hari ini ikut pameran, melakukan festival dan seminar literasi manuskrip agama Nusantara. Ini baru pertama kali kita laksanakan karena memang melihat generasi muda kita dalam keterbacaan atau literasi itu masih kurang. Oleh karena itu, upaya kita untuk meningkatkan pada kaum generasi muda ini agar mereka mulai mengalihkan cara pandangnya terhadap manuskrip keagamaan Nusantara, karena ini manuskrip itu adalah memori yang menyimpan berbagai nilai agama dan keagamaan yang muncul di berbagai daerah, terutama Hindu, dan ini menjadi pedoman yang sangat efektif kalau kita melihat bagaimana leluhur kita dulu memiliki pengalaman keagamaan, dan itu masih relevan untuk kita pahami bersama-sama. Harapan saya sebagai dirjen tentu ini tidak berhenti di seminar, tetapi nanti ada keberlanjutan dalam bentuk kajian akademik, dialog-dialog keagamaan terkait dengan bagaimana peran naskah keagamaan ini dalam membangun peradaban bangsa. Oke, terima kasih Pak. Nah, posisi dirjen dalam acara seminar ini gimana Pak, di antara aneka macam
kegiatan-kegiatan ini? Dirjen sebagai pemrakarsa dari kegiatan ini tentu akan menarik berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan peliterasian ya, percetakan, pemilihan perpustakaan, keagamaan, pemilihan kontak dan sebagainya. Kita ingin mereka-mereka itu merupakan bagian dari pembangunan ini. Jadi kita tidak bisa hanya dirjen saja, tetapi seluruh komponen yang terkait dengan literasi keagamaan ini harus. Taman narasi dari gedung 3, mata air sabana jiwa. Ragam narasi terpatri di sana, semua risalah Hindu Dharma. Ya, seminar manuskrip yang dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Hindu dan juga dikaitkan dengan festival literasi ini sesuatu yang penting. Penting karena gini, manuskrip ini kan harus diketahui oleh masyarakat dengan perkembangan digital yang semakin masif, perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin maju, sehingga digitalisasi manuskrip itu amat penting untuk dilaksanakan oleh kita semua. Karena apa? Karena generasi muda ini generasi yang familiar dan akrab dengan bisa dibilang handphone, kemudian gadget yang kita sebut dengan gadget, karena semua itu hari ini tuh sudah permainan gadget, dikit-dikit kita sudah ada di handphone. Transaksi, informasi dan segalanya itu sudah ada di benda kecil yang di tangan kita. Nah, sehingga begitu manuskrip digitalisasi, generasi muda ini lebih mudah dia untuk memahami, mengerti dengan membaca daripada manuskrip yang di dalam itu memuat banyak nilai-nilai kehidupan yang penting yang untuk kita ketahui. Jadi generasi muda jangan sampai kemakan hoak atau membaca, mempelajari sumber-sumber dari yang tidak pasti dan tidak jelas. Nah, dengan manuskrip ini didigitalisasi, maka generasi muda akan mendapatkan informasi yang baik dan tepat. Sangat baguslah seminar manuskrip ini dikaitkan dengan festival digitalisasi. Yang penting dilaksanakan dengan benar dan baik, bukan sekedar seminar saja atau sekedar jargon saja festival literasi, tapi tidak ada tindak lanjut yang konkret. Nah, itu yang penting. Yang penting tindak lanjutnya seperti apa sehingga ada manfaatnya bagi generasi muda, generasi milenial. Swastiastu, Om Nama Sidam. Saya kira seminar literasi manuskrip keagamaan Nusantara dan kegiatan festival literasi keagamaan Nusantara pada hari ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Hindu dari tanggal 15 sampai tanggal 17 adalah merupakan satu terobosan yang sangat penting, bahwasanya Hindu itu kaya dengan literatur, sehingga kita sebagai umat Hindu memiliki kewajiban kemudian untuk mengungkap kembali jejak peradaban leluhur terkait dengan manuskrip. Mengapa? Karena di dalam manuskrip itu sendirilah kemudian ajaran-ajaran agama, praktek-praktek beragamaan yang masih relevan, yang bisa kita gunakan untuk membangun peradaban Hindu semakin baik di kemudian hari. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Dengan adanya seminar literasi yang diadakan pada tanggal 17 November ini di Jogja, itu bagi BHDI itu sangat berguna sekali. Karena apa? Ini terutama untuk memperjelas atau literasi secara manuskrip yang basah atau yang kering. Jadi ada dua. Kalau yang basah itu yang dari Tempuno Cerita. Tapi kalau yang kering itu dengan dari lontar, dari buku. Nah, itu perlu digali, perlu dilestarikan supaya itu tidak punah. Nah, dengan adanya seminar pada siang hari ini, semua itu akan digali dan nanti akan dibuatkan khusus proyek
proyek yang untuk kedepannya itu bisa untuk memadupadankan dan akan menjadi suatu arsip yang sangat penting, terutama bagi budaya Bali. Museum Indo-Indonesia, Singgasana Makna dan Aksara. Penulis buku tak ubahnya seperti penggali batu tadi, dan pembaca merangkainya menjadi candi, sementara perpustakaan mengubahnya menjadi candi peradaban. Museum Indo-Indonesia, anugerah hidayah widiwasa. Pemirsa Hai TV, kita jumpa lagi dalam Hots Hai TV on the Spot. Hari ini Sabtu 19 November 23 di Studio Wartam Gedung 3 Denpasar tengah berlangsung Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali 23 dengan puncak acara sharing season bersama Ibu Rosi bangkit dari masa sulit. Kemudian juga pembukaan lomba coloring untuk anak-anak. Seperti apa? Mari kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata, menganyam mozaik budaya. Salam sehat, salam Api Wartam. Genggam hati, genggam tangan antara pemerintah, pengusaha, dan karyawan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua Apindo Bali, beserta pengurus dan all kolega Apindo Bali, Pimret Wartam, Wapimret Wartam, seluruh penulis Wartamian, adik-adik dari para seniman pameran Nawaksaraat, dan juga seluruh undangan yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara opening ceremony Api Wartam 2023, Apindo Wartam Peduli Bali 2023 di Wartam Institute Gedung 3 Denpasar. Hadirin yang berbahagia, Api Wartam gerakan charity tahunan yang digagas Apindo Bali, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Bali, berkolaborasi dengan Majalah Wartam sebagai simpul gotong royong membuka empati kita yang punya keinginan untuk menolong, dan kami menyalurkan cuma-cuma pada mereka yang benar-benar perlu ditolong. Dengan open donasi, dengan kegiatan yang terbalut seperti bakti sosial, event spiritual, dan motivasi bagi karyawan dengan tema bangkit dari masa sulit. Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beryatnya. 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 Lakukan
Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beriatnya. Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beriatnya. Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beriatnya. Kali ini kita sedang mendengar kiat-kiat sukses dari Ibu Rosi dengan produk-produk handicraftnya menggunakan bahan yang sering sekali kita temui dalam keseharian. Bahkan dengan kreativitasnya menggunakan benda-benda yang nyaris tak berguna, tapi output produknya menghasilkan barang-barang yang optimal. Maka yang bisa kita catat dari sharing session hari ini dengan keuletan, keseriusan, ketekunan, kreativitas, inovasi sampai dengan hal yang menjadi inspirasi untuk kita bersama bangkit dari masa sulit. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rosi yang sudah hadir dalam acara sharing session hari ini, telah membagi pengalamannya dalam membuka Api Warta Apindo Warta Peduli Bali 2023. Apindo Warta Peduli Bali 2023. Api Wartam Charity 2023. Open donasi. Apindo Wartam Peduli Bali menabur kebaikan, menanam keikhlasan melalui berbagi dan berdonasi. Api Wartam, gerakan charity tahunan simpul gotong royong membuka pintu empati mereka yang punya keinginan menolong dan kami yang menyalurkan cuma-cuma pada mereka yang benar-benar perlu ditolong melalui Open Donasi Peduli Bali 2023. Program Api Wartam 2023 diantaranya bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo, sumbangan untuk anak stunting dan donor darah. Eduyatra spiritual, Pura Penataran Saseh, Pura Pusing Jagat, dan Pura Samuan Tiga. Pendidikan PAUD, Lomba Coloring Sebali, sumbangan buku komik klasik Bali, serta beasiswa bagi anak yatim. Selanjutnya program motivasi, sharing session, meet and greet, Landstalk motivasi bangkit dari masa sulit. Salurkan donasi Anda ke rekening Apindo Bali ke Bank BPD Bali 0100247831. Ini bukan melulu soal nominal uang dan barang, namun uluran tangan Anda menjadi bukti bahwa kita telah bergotong royong menolong teman yang perlu ditolong guna menjaga Bali tetap Bali dan terus harmoni. Join aksi baksos Api Wartam Peduli Bali 2023. Kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan anak-anak stunting. Menabung kebaikan, berbagi kebahagiaan, kita diberi untuk memberi. Donasi dapat berupa barang, buku anak-anak, dan juga uang transfer ke Bank BPD Bali 01000202478331. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, Budi Gede Suyoga, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
pemirsa, demikian tadi program-program mengisi Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali 2023 dan kegiatan seminar manuskrip serta Festival Literasi Keagamaan Nusantara. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 000915000766695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Saya Ami Laksani, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Oh yang Kawi, ku bernyanyi untuk memujamu. Oh yang Kawi, ku menari untuk mengingatmu. Oh yang Kawi, ku semedi untuk menyembahmu. Di setiap nadaku, ku kidungkan namamu. Di setiap langkahku, ku tuliskan namamu. Di setiap nafasku, ku sebutkan namamu. Ku sebutkan namamu. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.